layar. Ya, gini, karena saya Ketua Yayasan Jano Kerti Bali, tahu Bali ini butuh gubernur, petugas rakyat, bukan petugas partai. Bali butuh orang bernyali. Itu saya pikir Pak Giri Prasto berani lepas dari partai, padahal Kim sudah menyiapkan dia. Gimana itu Maka ceritanya? saya deklarasikan pertama 5.000 loh yang hadir di Jembrana di GOR itu. Oh, sempat deklarasi. Oh, saya Komang Wiasyo mendeklarasikan dia pertama. Nggak bisa dibendung waktu itu. Ternyata Pak Giri tunduk kepada partai. ya, petugas partai. Hari ini Bali tidak butuh itu. Berarti kalau tiang artikan Pak sebenarnya mendeklarasikan itu agar Pak Giri Bali 1 lewat Kim keluar dari PDI. Iya. Pak yang sempat komunikasi dengan Pak Giri? Oh, sempat. Sering. Gimana Pak Giri responnya gimana waktu itu? Positif sekali. Mau? Iya. Sudah mau keluar dari PDI? Oh, siap sebenarnya. Makanya saya semangat sekali. Oh, gitu ceritanya. Iya. Dulu Pak Giri itu sudah mau siap keluar PDI. Oh, siap. Tapi kenapa akhirnya nggak mau, Pak? Ya. Sekarang makanya debat Koster Giri, kan Giri yang lebih Giri yang dominan. mendominasi. Ya memang dia pantasnya jadi gubernur, bukan Koster yang sudah banyak kasus dan gagal 5 tahun itu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang Bapak Ikomang Wiasa. Ini nama Pak selalu viral nih, Pak. Saya lihat di media sosial ini, Pak. Ya, terima kasih undangan, bahagia sekali hari ini diundang Jak Bali. Wih, ini apalagi last minute nih, sedang panas-panasnya situasi politik Iya, di Bali kampanye ini ya, akhir kampanye nih. Sudah akhir lah. Sebenarnya masa tenang nih, cuman di masa tenang ini harus kita tetap diskusi, jangan sampai stop juga gitu Pak. Iya, kita evaluasi itu calon-calonnya. Betul Pak. Sebelumnya tiang kenalkan dulu niki Bapak Komang Wiasa niki pernah dulu menjadi kepala Badan BPKAD, apa itu Pak? Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jembrana. Oke. Kemudian Bapak juga selaku Ketua Yayasan Jana Kerti Bali. Jana Kerti Bali. Ya. Berarti konteksnya Bali nih Pak. Bali. Kenapa ini Jana Kerti nih? Iya, untuk lembaga untuk pengembangan sumber daya manusia Bali. Oh, oke. Berarti hubungan dengan edukasi, karena revolusi Bali, mental. Gitu. Iya. Itu kan gagal programnya dulu, revolusi mental tuh gagal. Mental lah jadinya. Revolusi mental jadi mental gitu. Sekarang Bali itu harus benar-benar karena untuk bersaing Bali itu hanya SDM yang harus kita contoh seni lukis kenapa bisa go internasional karena SDM bidang itu memang hebat gitu. Ya, itu anunya. Siap. Maka di sini lembaga pendidikan formal, perguruan tinggi apa dia menjadi menara api, tidak dia mampu menyinari SDM Bali apa menara air yang kerannya diputar-putar itu oleh penguasa itu yang tanggung jawab hari ini kan ajak demo masa profesor suka demo masih sama dengan mahasiswa dong gitu. Oke. Iya, dia pejabat juga, pejabat negara gaji dari rakyat. Iya. Pak, ini kalau saya melihat sosoknya Pak, ini makanya saya tertarik ngundang Pak ke sini kan dari teman-temannya Pak itu. Sepertinya Pak Komang Wiasa ini sangat menarik diajak diskusi mengenai Bali, Jembrana dan lain-lain lah, khususnya soal politik lah gitu. Namun tiang ada bingung Pak dengan sikap politiknya Pak Wiasa ini. Satu sisi Pak selalu membela Pak Giri Prasto gitu. Terutama waktu Pak Winaso podcast di sini kan viral sekali itu statement Pak Winaso soal Pak Giri yang mengatakan tidak berprestasi. Katanya kalau saya jadi Bupati Badung jalan tidak hanya armik tapi batu sikat. Kemudian Pak langsung merespon dengan viral juga itu gitu. Tapi itu Pak kan membela Pak Giri, kemudian satu sisi Pak ada di kubunya Kim gitu. Ini saya bingung gini, gimana itu sebenarnya? Ya, gini.
akhir-akhir ini kan Pak Giri itu menjadi harapan banyak orang di Bali dengan Bali Angelus Buana, Badung Angelus Badung Buana Angelus itu. Buana, oke. Berarti dia sudah punya modal dasar Pak Hmm, Giri hmm. dengan Badung Angelus Buana itu. Tentu ada Ya, plus ya. minus lah. Nah, tetapi untuk menjadi Bali satu mestinya. Oh, Ya, oke. dengan konsep Angelus Buana itu, kan di mana-mana poster Giri Bali satu, Giri Bali Oh, satu. Giri dari Badung untuk Bali. Untuk Bali, saya deklarasikan pertama Pak Giri. Wah, ini menarik ini. Ini saya lihat Pak sangat dekat dengan Pak Tambo dan Pak Tambo Giri, Pak Tambo Wiyasa ini sangat dekat juga dengan Pak Giri. Ini berarti Pak tahu hal-hal yang Iya. di belakang layar. Ya, gini, karena saya Ketua Yayasan Janokerti Bali, tahu Bali ini butuh gubernur, petugas rakyat, bukan petugas partai. Karena itu orang Bali yang mau jadi gubernur, memang partai politik kendaraan untuk sampai ke KPU. Tetapi butuh nyali, ini panugerahan Dewa Wisnu, itu kayak Gajah Mada, di Gunung Wilis dapat panugerahan Wisnu. Wisnu itu kalau Dewa Tonao Sango, kalau dibawa ke tubuh manusia, dinyali dia tempatnya. Makanya Gajah Mada berani mencita-cita mempersatukan Nusantara. Karena nyalinya yang besar, Jokowi nyalinya yang besar, Sudirman nyalinya yang besar. Bali butuh orang bernyali. Itu saya pikir Pak Giri Prasto berani lepas dari partai. Padahal Kim sudah menyiapkan dia. Nah, ini mungkin Pak bisa cerita, Pak. Oh, gimana dulu sebelumnya itu? Oh, berarti dulu Pak Giri diharapkan Bali satu gitu. Bali satu. Gimana itu Maka ceritanya? saya deklarasikan pertama 5.000 loh yang hadir di Jembrana di GOR itu. Oh, sempat deklarasi. Oh, saya Komang Wiasyo mendeklarasikan dia pertama, masih jadi PNS kok saya. Kok berani, Pak? Iya, karena Bali memang butuh Giri Prasto jadi Bali satu. Bali satu saat itu gitu. Dengan Hmm. Angelus Buana itu gitu kan, nggak bisa dibendung waktu itu. Oke. Ternyata Pak Giri tunduk kepada Tunduk kepada partai. partai, ya petugas partai. Hari ini Bali tidak butuh itu. Berarti kalau tiang artikan Pak sebenarnya mendeklarasikan itu agar Pak Giri Bali satu lewat Kim. Lewat Kim. Keluar dari PDI. Iya. Pak Kim. yang sempat komunikasi dengan Pak Giri? Oh, sempat. Sering. Beberapa kali lah ada jalur-jalurnya itu. Saya bukan langsung, itu paling ya sekali dua kali. Gimana Pak Giri responnya gimana waktu itu? Positif sekali. Mau? Iya. Sudah mau keluar dari Oh, PDI? siap sebenarnya. Makanya saya semangat sekali. Oh gitu ceritanya. Iya. Dulu Pak Giri itu sudah mau siap keluar PDI. Oh, siap. Tapi kenapa akhirnya nggak mau, Pak? Ya. Kira-kira. Di Kim ini tidak ada calon-calon gubernur yang ambisius. De Gajah bukan orang yang ambisius. Tahulah dia kondisi baru memulai. De Bagus Mantro dia tidak ambisi, dia sudah jadi DPD gitu. Yang lain-lain tidak ada yang ambisi. Makanya disiapkan kendaraan untuk calon gubernur yang bernyali jadi petugas rakyat Bali. Begitu mulianya Kim sebenarnya. Oh, itu Ini udah ada yang tahu yang gini-gini, udah pernah dijelasin. Saya jelasin untuk makanya rakyat menarik Bali. ini. Sekarang makanya debat Koster Giri, kan Giri yang lebih Giri yang dominan. mendominasi. Ya memang dia pantasnya jadi gubernur, bukan Koster yang sudah banyak kasus dan gagal 5 tahun itu, gitu. Punya katanya gitu. Iya. Oh, berarti wih itu ceritanya menarik, ini baru tahu saya loh. Oh, berarti Pak Giri sebenarnya sudah ada statement siap keluar PDI. Siap, dia siap sebenarnya, siap. Tak Tapi ngerti kompromi akhir-akhir itu. akhirnya Habis Munas. oh, Munas PDIP itu kan sudah jelas Giri tidak dapat rekomendasi. tapi Itulah kita ada pendekatan. tapi komunikasinya ke Pak atau ke temannya Pak yang Pak Iya, tahu? ada yang khusus yang dari pihak. Nggak, maksudnya apa katanya ya sehingga dia mau Pak Giri mau jadi Bali 2 dan tidak jadi keluar dari PDI itu karena apa itu yang Pak tahu? Ya, kita sudah ada anu lagi. Ketika dia ada bernyali, Oh, berani keluar jadi Intinya- petugas partai,
kayak meniru Gibran, kayak meniru Intinya Jokowi. Pak Giri tidak punya keberanian untuk keluar dari Nggak itu. punya, menurut saya nggak punya. Tapi dari perspektif, oke saya kan mencoba dari perspektif orang PDI juga Pak. Oh itu kan bagus dong setia pada partai itu. Itu gimana kalau gitu Pak? Ini beda. Rakyat Bali gitu. Bali itu skala deskala. Nggih, nggih. Partai itu bukan urusan administratif lah, partai urusan duniawi segitu aja. Sementara Tapi masyarakat ada sudah masyarakat Bali ini, siapa lagi kalau bukan orang-orang yang sudah terbukti anunya itu kemarin Nggih, itu ada dakin limana untuk banyak masyarakat di Bali gitu. Walaupun hari ini jadi kasus dia di mana-mana. Itu mungkin Nis Bali juga tidak merestui seperti ini. Oh. Ya, menurut manusia bagus. Menurut Nis semesta kalau mungkin ada salah, makanya hibah bansos Badung kan masif banyak itu. masalah. Ada masalah. Sekarang yang sudah ditangani Polres Gianyar baru satu di Jembrana, banyak sudah dipanggil itu. Itu yang di Polda sudah juga bergerak. Badung apalagi dengan OTT perbekal Bongkaso itu. Nah itu. Sekarang kalau penegak hukum di Bali ingin berprestasi, loyal pada Presiden Prabowo, kan sudah statement Prabowo 100 hari nangkap koruptor. Mestinya di Bali udah nyaman-nyaman nih petugas penegak hukum di Bali, baik kepolisian, kejaksaan maupun yang lain termasuk KPK. Tapi sayang baru Badung yang sudah muncul pemeriksaan mengarah ke tersangka, Gianyar sudah juga. Yang lain belum. Oke, Gitu. oke. Waktu Pak Winase viral statementnya itu Pak langsung merespon itu ada perintah atau himbauan dari Pak Giri untuk mengadakan begitu atau niat Pak sendiri? Niat. Saya tidak pernah mau terikat sama Terikat siapapun. siapa? Sekarang saya sudah pensiun, bebas sebagai pelayan umat keliling Indonesia gitu. Ini jeda sedikit karena Pak Tambo minta tolong bantu untuk kampanye. Saya tidak jadi apa. Secara administratif cari di Jembrana jadi apa, saya tidak jadi. Saya cuma diminta tolong Pak Tambo karena saya lihat Pak Tambo ini benar 3 tahun jadi bupati itu benar dia sekalo nih sekalo. Saya bantu sebisa saya gitu. Kalau saya melihat Pak Wiyase ini sebenarnya ibarat konsultan politiknya lah. Orang di belakang layar, tangan kanan bupati gitu lah. Sering Pak diminta pertimbangan ketika ada memutuskan sesuatu itu Pak? Ya artinya ada hal-hal tertentu yang memang harus ini kita beri masukan. Masukan, Lah. oke, Kita beri pertimbangan masukan, gitu ya. jangan sampai salah urus. Karena pertanyaannya begini, untuk apa sih ada pemerintah? Nggih, nggih. Pertanyaan, untuk apa ada bupati, untuk apa ada gubernur? Itu harus dijawab. Politik kan cuma mensejahterakan rakyat, tidak ada yang lain. Boleh dong berebut kursi silahkan, tapi konsep mensejahterakan rakyat ini harus jelas. Tapi realitasnya menindas rakyat. Ini karena kadang-kadang pimpinan yang calon-calon itu tidak paham tentang isinya anatomi birokrasi, mereka belum paham. Mereka tidak paham. Iya. Walaupun dia politisi hebat, tidak pernah jadi birokrat, nggak jamin. Pak Koster kurang apa dia? Banggar katanya di Oh iya, DPR DPR dulu. dulu. Tapi terakhir jadi gubernur defisit 1,9 triliun. Oh iya, iya. Aset amburadul, hampir hilang sekarang BTDC itu. Coba itu, lihat saja. Tidak bisa terlalu sombong di Bali. Tidak tahu kultur Bali. Belum lagi ngomong Hindu Dresto Bali. Belum Bali hari ini non-Hindu milik Bali juga. Nggih, nggih. Muslim 40%. Dia adalah milik Bali. Jangan bikin visi-visi hanya ngurusin pikirannya sempit. Hanya ngurus yang Hindu aja. Itu Ini kesalahan awal itu. soal visi misi kalau saya dengar teman Pak dan Pak Winase ini saling rebutan. Dulu saya yang buat visi misinya. Iya, itu. Saya itu Dia gimana? tidak bisa membedakan Pak Winaso mana visi, mana misi, mana program. Program. Oh. Itu yang disebut Gus Long itu orang baik sama dia mengakomodir, punya pemikiran positif Pak Winaso untuk Jembrana. Dibuatkan program gitu. Nggih, nggih. Mungkin programnya ada 1-2
ide-ide Pak Winasyo itu di sana. Tapi visi murni saya yang buat. Oh gitu. Ya, itu sudah ada loh, hak patennya. Satkerti itu ada hak paten. Saya yang pegang hak cipta itu. Bukan main-main. Menurut Pak Winase, oh itu kenapa Pak merespon sangat begitu getolnya merespon temannya Pak Winase, karena Pak selaku kepala BPKAD Jembrana yang menerima hibah apa namanya BBKK-nya Giri itu katanya kan. Pak mungkin nonton ya? Ya, Ah, sempat dikasih karena tahu. karena itu mungkin itu. Itu lagi Pak Winas, karena dia maklum lama di penjara itu udah ngikuti dia Mengikuti. regulasi-regulasi tentang gimana penyaluran dana bantuan BKK Badung ke Pemkab Kabupaten Kota, bagaimana ke kelompok masyarakat, dia tidak paham. Dia tidak paham. Makanya sering bicaranya itu ya tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Saya tahu persis Pak Winasyo dulu mau jadi bupati pertama di Jember kan DPRD yang milih. Pak katanya sempat jadi stafnya Prof Winasyo dulu. Sempat. Jadi kepala dinasnya Sempat. Infokom zamannya Pak Winasyo. Sempat jadi kepala dinas apa lagi Pak? Infokom. Perhubungan Infokom, sempat ya. Oh, zamannya Pak Arta? Jadi zaman Pak Harto ya dicopot. katanya Pak dicopot. Siapa yang nyopot itu katanya menurut Pak Winasyo? Pak Winasyo yang ngusulkan. Karena gitu. iya, karena dia dulu begitu selesai jabatannya dia mau nyalon wakil bupati berpasangan dengan anaknya Patriana itu. Saya larang, marahlah dia, diam-diam dimutasi saya. Cuman proses mutasi nunggu persetujuan gubernur, jabatan dia sudah habis, zaman Pak Sunendro lah keluar rekom itu bahwa saya akhirnya dimutasi malam hari lagi jadi staf ahli. Oh. Jadi Pak Winasyo memang orangnya kaku, tidak mau nerima, mungkin karena merasa profesor, tidak mau menerima masukan. Masa Bapak mau calon sama anak jadi wakil? Gitu. Malu saya, karena dia kan ada keluarga lah, masih Tapi ada dulu satu. kan masih di dalam waktu itu. Iya. Waktu itu masih menjabat, kan mau akhir, kan iya, pemilu, iya. pemilu kada. Sebelum kena kasus. Sebelum kena kasus. Oke, Itu poin pertama. Dia benci sama saya tuh mungkin di sana dia. Maka memutasi. Karena niat politiknya tidak Niat terwujud. politiknya saya yang berani menasehati. Oh, Jangan deh nyalon sama anak, gak baik di pandangan. oh iya, kalau bapak anak ini gimana nih gitu. Itu pertama dia. Saya orang jadi bupati pertama, saya di rumah terus, saya yang mencarikan dukungan di fraksi yang belum mengajukan. Dulu kan kota kosong yang menang. Waktu pemilihan di Jembrana, maka ada celah Pak Winasyo masuk. Kebetulan DPR itu saudara saya Dekritasyo dari rumah. P3R namanya. Dari sanalah dicalonkan Pak Winasyo. Sampai saat pemilihan 6 fraksi PDIP membelot milih Winasyo. Saya yang ngasih uang itu. Saya yang ngasih cek. 6 fraksi PDI sehingga memilih Winasyo, menanglah Winasyo. Ada proses begitu dulu. Maka setelah dia menjabat 5 tahun, jabatan kedua memang dapat persentase tinggi jadinya. Oke. Dan hari ini selama di penjara selalu minta uang sama saya Pak Winasyo. Saya bukti transfer ada. Keluarga saya ngasih. Makin sebenarnya malu orang tua tuh kalau ngomong jelek-jelekan Komang Wiyase. Kasihan, makanya saya kasihan dia. Tidak pernah dia akan tahu berterima kasih pada siapapun. Itu hari ini dari penjara juga dia. Ini masalah. Kenapa kalau menurut Pak Komang Wiyase, kenapa anaknya Prof Winasyo Ipat ini tiba-tiba ke Kembang terus gimana? Gimana kalau menurut Pak Komang? Ada cuplikan cerita. Ya, Saya dulu kan tidak ikut di lapangan karena PNS. Cuman saya bantu buatin visi misi Pak Tambe. Oke. Dalam proses Patriana mau jadi wakilnya Pak Tambe, Pak Winasyo dengan oret-oret mintalah ganti rugi 1,5 miliar pada Pak Tambe. Dia selalu uang orientasinya. Minta 1,5 miliar
Nanti rugi apa itu? Iya, menjadikan anaknya wakil itu Wakil selalu itu. ada kompensasi uang, kan lucu. Hmm. Mestinya calon bupati sama wakil sama-sama ngeluarin uang dong. Hmm. Ini beda, dibayar, harus dibayar. Kalau udah gitu udah mau. Oke. Mendaftar aja hampir udah mau dulu. Hmm. Melepaskan minta rekomendasi mundur aja di Pemkab Malang juga hampir. Saya yang memproses itu, ngirim orang. Dulu berarti Tambo Ipat nih karena dibayar itu. Iya dibayar, minta dibayar. Tambo tidak punya uang. Oke. Tapi harus sanggup karena aspirasi masyarakat bagus Tambo Ipat. Pak tidak punya uang, paling Pak Tambo baru bayar sekitar 400 juta. Bisa dia carikan uang. Orang Pak Tambo tidak kaya waktu jadi calon, milah nyileh hutang di LVD. Saya tahu itu hutang-hutangnya. Oke. Nah, setelah jadi dituntut terus sama wakil dan tim suksesnya harus bayar lagi 910 juta. Oh gitu. Makanya hubungan seolah-olah renggang. Oh itu penyebabnya. Dia kan sudah jadi wakil bupati, Pak. Kan sudah dapat gaji dan sebagainya. Oh, Maksud gitu. Pak Tambo kalau dia kalah, Pak Tambo yang mencarikan solusi. Bahkan Pak Demer menjanjikan kerja di BUMN dulu. Kalau Ipat kalah. Tapi menang dia sudah menikmati jabat. Tapi terus minta uang. Dianggap Tambo punya utang 910 selama juta. menjabat itu 3,5 tahun itu. Dan sudah dilunasi akhirnya oleh Tambo. Sudah dilunasi akhirnya? Dilunasi. 3 bulan sebelum dia hengkang dari Tambo itu. Minta uang itu sudah dilunasi. Survei di Golkar juga minta dibayarin. Tambo yang bayarin. Tambo dibayarin akhirnya loncat. Aduh. Itu karena apa itu? Benar nggak isunya itu? Tidak perlu isu lagi, uang semua itu seperti yang sudah di media. Itu bukan isu real itu. Real, orang sebelum. Jadi saya pertegas lagi karena dari isu yang beredar di media sosial kan dari PDI istilahnya membayar tebusan itu. Itu PDI yang bayar, Pak? Ada sebagian, ada cukongnya di belakang. Ada cukong di belakang. Cukong maksudnya ada investor dia juga, ya pengusaha. Bukan dari partai PDI bukan, murni. Ada juga sebagian dari PDIP. Gitu. Pokok seru ini urusan duit saja. Saya makanya agak mangkal juga jadi birokrasi melihat itu. Di satu sisi Ipat anggaplah soroh saya jadi staf ahli bupati waktu itu. Syukur saya ada di sana. Kalau tidak begitu seperti apa hubungan? Tidak pernah ngambil pekerjaan Ipan di kantor itu, tidak pernah. Dia mainan aja dengan tim suksesnya. Gitu. Dulu Pak Winasyo juga begitu. Saya ngantar Pak Tambo berkali-kali ke LP bawa duit loh. Di samping dia minta duit sama saya Pak Winasyo hampir tiap bulan. Pak Tambo setiap 2 bulan sekali. Ada kepentingan apa. Bahkan Pak Winasyo mestinya dulu sudah dipindahkan, dia ditahan di Nusa Kambangan. Karena banyak kasus selama di penjara, urusan medsos, urusan apa. Sampai kepala lapasnya kena masalah ini itu. Yang isu berita terbaru ini benar, Pak? Apa itu? Apa nama LPK Patriana. Itu lagi dari penjara. Laporan. Iya. Sudah dilaporkan. Anak muda gini. Waktu Pak Winasyo di penjara membuat dia LPK PT. LPK Patriana. Kok dari penjara bisa bikin? Oh hebat, itulah yang hebat. Alasan kalau Pak Winasyo ditelusuri itu kena semua, itu termasuk lapas juga kena. Kalau Pak Winasyo bilang, saya di penjara, gimana bisa saya bermain gitu? Anaknya yang menjadi. Namanya LPK Patriana Buana. Oh gitu. Itu tidak punya izin legalitas untuk mengirim orang ke luar negeri. Dia ada pengumuman dan pinjam Asyad Parisado loh dipakai kantor. Darmo Sentano itu dari sana dia berbisnis. Siapa pemuda Jemberana yang mau berangkat ke luar negeri, ada bayar dulu 40, kedoknya pelatihan. 40, 35, banyak ratusan orang. Dan sekarang banyak yang menderita terjerat utang itu karena dia minjem dulu bayar itu dijanjikan segera berangkat. Tapi akhirnya tidak ada yang berangkat. Yang bayar-bayar semua tidak berangkat atau ada yang berangkat? Ada yang berangkat. Tidak ada yang berangkat? Iya. Terus duitnya itu tidak dikembalikan? Tidak dikembalikan. Karena Pak Winasyo jadi jurkam, gagah kemana-mana hari ini. Dicarilah sama korban. Minta uangnya kembali. Mana uang saya itu? Iya. Karena dia tidak mau mengembalikan.
dilapor ke Polda dan sudah memenuhi syarat laporannya menurut Pelda. 2 yang dikenai dia Pak Winasyo, penipuan dan perdagangan orang. Kok bisa perdagangan orang, Pak? Iya, mungkin nggak ngerti siapa pasal Oh, itu yang gimana nanti dikenai. kalau orang itu tunda-lantung, Iya. gimana tanggung jawab? Iya, karena LPK-nya tidak punya izin seperti itu. Ini masyarakat Bali biar tahu Prof Winasyo tuh hebat memang. Dulu. Dulu 2 jadi bupati, istrinya Bupati Banyuwangi sama-sama ditahan jadi narapidana. Semua kasus Istrinya korupsi. Bupati Banyuwangi, Iya, Bu Ratna namanya. ada kasus juga? Sama koruptor. Aduh. Hari ini tidak jelas mana istrinya Pak Winasyo. Oh, lo banyak istrinya. Nggak ngerti, kita tidak pernah tahu karena dia mualaf itu katanya awalnya. Tapi hari ini tidak pernah mana istrinya dan sebagainya. Oke. Bingung juga saya ini. Itu saya dihujat oleh keluarga besar saya yang Iya. yang pro Pak Winasyo karena dia tidak tahu sejarahnya. Dikira saya tidak baik sama Pak Winasyo. Orang minta uang sama saya tiap bulan. Pak Tambo selalu ngasih uang. Katanya Pak Tambo waktu Prof Winasyo di penjara selama 4 tahun itu tidak cuma 2 kali aja nengok. Benar nggak Gini, itu, Pak? salah itu. Oh, Saya nggak saksi. benar itu. Saya saksinya. Gini, yang benar justru anaknya sendiri, Patriana, itu tidak pernah mau ngurus bapaknya. Oh gitu. Oh, ngasih uang aja tidak mau. Saya sering merayu Patriana agar memaafkan bapaknya, jangan begitu sama orang Oh, tua. sempat saya dengar isunya gitu di Jembrano bapak ajak panah mekeran gitu. Iya, Benar itu. bah, saya saksi hidup loh. Aduh. Saya saksi hidup, makanya saya kasihan. Kenapa bisa gitu? Kok bisa anaknya Winasyo tidak peduli sama bapaknya? Ya Kenapa? menurut penjelasan Patriana waktu itu dia malas ada cewek itu yang sering diajak di penjara itu. Namanya siapa itu? Oke. Itulah yang sering kasih uang dia ada yang ngambil cewek itu. Maka banyak memerlukan uang dia di penjara. Oh, setiap anaknya ngasih Winasyo duit, cewek itu ngambil. Gitu. Sehingga anaknya malas ngasih duit. Iya. Niatnya membantu orang Iya. tua malah yang cewek Iya, ngambil. karena saya minta waktu nyari Patriana untuk membantu bapaknya, termasuk urusan pembebasan. Pembebasan bapaknya itu kan perlu begini. Saya dipanggil sama Pak Winasyo datang ke penjara. Pak De Gajah juga datang ke penjara kok. Oh sempat. Bah, orang baik semua, orang sama Pak Winasyo. Calon-calon ini dengan ini De Gajah ini orang rendah hati menurut saya. Datang ke sana. Solusi bagaimana? Pembebasan itu bisa dia bebas tapi anunya mengembalikan kerugian negara. Dia punya aset, nah itu berembuklah sama anak. Karena masih ada aset bersama. Anak sama sekali tidak mau membantu bapaknya. Menjualkan aset juga tidak mau. Nah, sampai terakhir kita yang turun tangan. Tetapi ketika pembeli punya, masih asetnya gono gini sama istrinya Bu Ratna itu. Itu namanya itu apa bekas kantor di samping KPU Jembrana. Itu dijual, ternyata yang dijual juga ditipu. Bu Ratna kan enggak mau nandatangani itu, masih gono gini. Jadi kasus tidak pernah lepas dari kasus Pak Winasyo. Saya prihatinnya di sana loh. Dari penjara kok bisa menipu anak-anak muda Jembrana. Padahal nama Winasyo itu harum sekali di Jembrano harum kan? karena orang tidak tahu. Oh. Nggak tahu. Sekarang saya yang dihujat oleh keluarga besar saya diam aja. Saya diam aja. Terakhir nih kasus terbaru tahu enggak dia ngurus paspor mau keluar negeri. Padahal dia bebas bersyarat. Ini sudah ditangani oleh lapas, sudah rapat tempo hari minta pencekalan di imigrasi. Ini tidak mudah ini yang kasus terbaru ini. Baru masyarakat akan membelalak. Sekarang urusan korupsi boleh dibantah. Oh Winasyo tidak korupsi, boleh. Sekarang ini anak-anak muda Jembrana yang ditipu ini berpuluh-puluh juta, ratusan anak sudah melapor dan laporannya sudah diterima lengkap. Kwitansi ada. Hebat kok Winasyo. Berani nipu. Jadi bupati keduanya penjara semua. Itu yang jadi guru sekarang di 02 dia dijadikan guru. Bahkan dia kemarin ngaku di podcast Jak Bali kan, saya ketua timnya. Oh, ketua pemenangan Poster di Giri. Jembrana. Iya. Komando perang. Komando perang katanya. Komandonya punya perang itu
mantan narapidana yang sekarang berkasus lagi. Ini lebih hebat nanti lagi. Bisa dipenjara lebih lama ini. Karena sedang pembebasan bersyarat, dia sudah punya kasus besar. Perdagangan orang disangkakan di pasal dari Polda itu. Dan penipuan. Itu kalau tidak salah saya sudah ada dirilis di medsos itu. Ini bukan karena politik Oh, sekarang. udah ada urusan sama Tambo. Ngapain dia Tambo? Si pelapor ini saksi korban. Karena Panglima keliling, kampanye menjelekkan Tambo dan sebagainya. Dan ini kan dikira punya uang dia. De Gajah dibilang yang seberang jadi ketua Ketua RT, RT nya bilang. ya. Itu pokoknya dia kemana-mana dia. Kalau bicara. Padahal dulu sempat ditengok sama De Gajah. De Sempat Gajah. ditengok. Ditengok, saya saksi itu. Oh. Dia baik sekali. De Gajah maunya. Makanya De Gajah bikin postingan kayaknya itu ketua RT for Bali gitu. Ya. Jadi dulu sepakat De Gajah, kita lah Pak Tambo sepakat bahwa Ipat harus jadi Bupati Jemberana 2029. Kan wakil 2 kali gitu, gitu sudah sepakat dan ada hitam di atas putih. Ada perjanjiannya loh. Dan itu ditandatangani di depan tokoh-tokoh Jemberana di Puro Pecangakan. Jam 24 malam itu purnama. Ada perjanjian sepakat berpaket lagi. Patriana, semua biaya kampanye ditanggung Tambo. Ditanggung Tambo. Ya, Tambo Ipat. Semua biaya kampanye ditanggung Tambo. Begitu bunyinya. Dan ke depan Tambo siap membantu menyiapkan Patriana jadi Bupati 2029. Tapi saya sampaikan juga alasan dari Winase kan, saya tempat tanya soal itu. Ya karena Tambo dulu selalu kampanye kalau saya jadi Winase kan bebas, saya bebaskan gitu. Ya Gimana sekarang itu tidak sepenuhnya benar. Kampanye Gimana itu kan ada pendukung Winase. Kan beda-beda nih pendukung Tambo, pendukung Patriana. Oh beda-beda. Kan beda-beda timnya. Gimana pembebasan anu? Ya kita usahakan. Kan masa bupati membebaskan anu kan tidak mungkin. Oh, ada hukum dan Ya prosedur. kan prosedurnya. Dan selama dia di sana, anaknya sendiri tidak pernah mau karena benci sama bapaknya waktu itu. Dia bilang membantu keuangan tidak mau. Mengusahakan itu. Cuman terakhir waktu dia mau dipindahkan ke Nusa Kambangan, dari kejaksaan dari lapas Kumham provinsi datang karena banyak kasus dia selama di LV itu Pak Tambo yang bantu gitu. Itu anunya. Itu. Ya. Berarti satu sisi memang nama Prof Winase ini selalu jadikan dianggap mantan kepala daerah yang harus ditiru gitulah ya. Karena mungkin dulu memang benar bagus programnya dulu Pak ya, yang itu. Ya gini, ini yang tidak dipahami. Gimana itu Pak sebenarnya? Otonomi daerah kan baru mulai tahun undang-undangnya itu belum lengkap. Baru undang-undang otonomi daerah aja. Di bawah undang-undang itu paling tidak 12 harus ada peraturan pemerintah. Sering inilah kelambatan ini. Membuat di bawahnya. Contoh undang-undang lalu lintas saja sudah kapan tuh diundangkan. 8 lagi peraturan pemerintahnya tidak ada. Menyalakan lampu siang hari yang gitu-gitu kan. Hidup mati tidak karuan itu sampai hari ini undang-undang itu kan. Nah otonomi daerah juga begitu. Ketika regulasi belum banyak ada. Pak ini Winase punya inovasi-inovasi. Dia zigzag main menyiasati aturan itu maksudnya. Tetapi semua di ujung pemerintahannya di akhir itu bermasalah secara administrasi Itulah keuangan. yang dinilai oleh masyarakat Pak. Artinya kalau saya inovasi lihat itu pendidikan gratis. Oh ya, ini niatnya Winase ini bagus untuk rakyat gitu. Korupsi itu kan 3 hal, merugikan keuangan negara, menguntungkan orang lain, dan memperkaya diri sendiri. Ini unsur ini sudah semua terpenuhi, tidak mungkin lah. Dia kan sudah berbagai upaya tempuh sampai PK, peninjauan kembali kan. Tidak ada alasan mengatakan dia
disolimi lah atau apa. Niat bagus, program bagus harus tetap ikuti Ya. semua aturan. Kan BPK itu selalu tiap bulan meriksa. Berarti aturan ini tidak mendukung program yang bagus berarti Oh dong? kalau tidak, gitu? Maksudnya nggak bagaimana? bisa bagus menurut siapa. Oh. Bagus menurut siapa. Tapi buktinya kan Pak Winasa dulu namanya bagus. Ya inovasi itu tadi. Inovasi. Di inovasi itu bagus dia. Hmm. Tapi inovasi itu kan keuangannya ambil di mana-mana. Oke. Itu yang hari ini tidak boleh, itu yang tidak paham banyak pemimpin hari ini. Sekarang dana alokasi umum dari Menteri Keuangan itu kalau dulu gelontongan dia. Plak, dipakai apa aja oleh bupati boleh. Sekarang sudah diatur dari sana. DAU specific grant namanya. Ini untuk pendidikan 20%, tidak boleh dipakai yang lain. Nah ini ketika begini akan bingung. Pejabat hari ini calon-calon bupati seluruh Bali, calon gubernur itu akan bingung nanti ketika regulasi baru ini turun. Itu ini kondisinya di sana. Ya, siap. Makanya ada yang bilang Winasa di kasus politik gitu kan. Nah, Ya, justru yang menjebloskan dia kan opininya ada yang bilang PDI, ada yang bilang Mangkupastika itu. Kalau ya, menurut Pak Kamal Pak siapa? Kembang. Oh, Pak Kembang awalnya pintu masuknya. Dia ketua DPRD waktu itu. waktu itu. Dia membentuk pansus Hmm. untuk menyelidiki masalah pengiriman mesin kompos lah, Oh. masalah mesin air minum Megumi dari Jepang itu ke Bea Cukai Surabaya. Dia mengutus orang itu Bagus Mantro namanya, Oke. ketua masyarakat Jembrana anti korupsi. Hmm. Bentuk pansus, dicari, ditemukan, akhirnya opini BPK disclaimer. Jadi jelek, buruk tata kelola keuangannya Winasa. Dari sanalah masuk. Ada peran Pak Mangkupastika waktu itu persaingan jadi ini. Jadi gubernur. Ya kemungkinan ada juga. ada juga. Beliau kan jenderal. Saya yakin kalau di bidang politik melawan pesaing itu kan tergantung kemampuan punya link dan Oke, sebagainya. oke. Nggak bisa dimunafikan. Betul. Di Bali hari ini itu nggak Realitasnya bisa. politiknya Realitasnya begitu. begitu. Oke. Itu karena dulu Pak Kembang artinya kunci berarti- memasukkan. Sekarang sama Pak Kembang lagi. Nah itu kan lucu. Iya, Jadi dulu masyarakat Jembrana dijebloskan kan oleh bingung. di gubunya sini. Ya. Sekarang justru Iya, karena itu duit itu. duit itu. Makanya kemarin menantunya Pak Winasa kan nyalon DPR provinsi, istrinya si Patriana. Oke. Dapat suara cuma 5.000. Tidak lolos. Itu jauh lah. Jauh. Oh. Kalau Pak Winasa masih punya pengaruh, ya Loyalisnya pasti masih dapat solid. dong. Harusnya dapat. Iya. Tapi waktu tambah IPAT kok bisa dapat lolos waktu itu? Karena Ya, ada peran waktu itu kan awal-awal itu. Awal-awal itu. Maka Pilkada Jembrana hari ini kan ujian. oke. Pak Winasa akan diuji oleh masyarakat. Apa benar dia masih punya pengaruh? Walaupun dia mantan koruptor dan hari ini sedang berkasus. Dan lucunya saya kemarin sebenarnya ingin memberikan ruang Pak Winasa kan untuk menjelaskan blundernya beliau yang mungkin dianggap blunder ya tentang Pak Giri. Justru penjelasannya tidak pelin-pelan gitu. Iya. Di awal bilang, "Oh, maksud saya bukan tidak berprestasi tapi di akhir ya memang prestasi itu." Kemarin kan nyelek-nyelekkan Pak Giri mau saya baca itu. Iya, oh dua juga, Iya. Pak. Oke. Kalau miskin bisa memberi sesuatu baru hebat. Baru berhasil. hebat. Kalau memang sudah kaya kayak Badung itu bukan prestasi. Prestasi. Nyelekkan Pak Giri lagi. Tapi- Orang niatnya memang nyelekkan Tapi Pak jadi Giri. ketua Koster Giri gitu. Itu kan kepentingan di politik kan kepentingan yang abadi. Dia penting uang hari ini. Makanya sejak lucu dia lihat. Iya. Tambo tidak bisa bayar dia. Oh gitu. Iya, dia kepentingannya kan uang. Makanya cari sumber uang yang lain. Oke. Pemahaman saya begitu karena saya melihat fakta. Hmm. Saya dekat kok dengan sekitaran itu karena birokrasi kan tahu. Selama ini karena baju birokrasi aja saya tidak bisa ngomong kayak begini. Sekarang karena pensiun ya saya harus bicara mana yang benar, mana tidak benar dengan data yang ada. Ya, siap. Dalam konteks Bali, Pak. Menurut Pak, apa yang harus dilakukan Bali ini biar lebih maju lah gitu Gini, kira-kira ya. Bali itu tetua-tetua Bali dulu sudah merancang Bali